Lagi pusing sama skripsi atau tesis? Tenang-tenang. Sini, kita bedah penelitian kualitatif pakai cara yang super simple. Tujuannya cuma satu, biar kamu sadar kalau proses ini tuh sebenarnya nggak serumit yang kamu bayangin. Percaya deh, ini lebih gampang dari yang kelihatan. Sering banget kan pas kita pertama kali lihat topik penelitian, rasanya tuh kayak lagi berdiri di depan ruangan yang gelap gulita. Kita tahu di dalam sana ada masalah riset yang harus dipecahin, tapi bentuknya kayak apa, wujudnya gimana, sama sekali nggak kelihatan. Wajar kok kalau rasanya agak ngeri-ngeri sedap, semua peneliti tanpa kecuali pasti mulai dari titik ini. Nah, justru disinilah bagian serunya dimulai. Kunci buat memahami semua kegelapan itu sebenarnya sederhana banget. Kita cuma perlu nyalain lampu satu persatu. Anggap aja penelitian ini kayak petualangan, dan kita dibekali beberapa lampu sorot buat mengubah ruangan yang misterius itu jadi terang benderang. Ingat ya, setiap penelitian yang hebat itu pasti berawal dari sini, dari sebuah masalah yang awalnya masih samar-samar, masih abu-abu. Jadi kalau kamu ngerasa gitu, itu bukan berarti kamu salah jalan loh, justru itu tandanya kamu udah di jalur yang benar. Coba deh bayangin, masalah penelitianmu itu kayak sebuah benda di tengah ruangan yang gelap total. Kamu tahu benda itu ada, kamu bisa ngerasain keberadaannya, tapi kamu belum tahu bentuk pastinya, ukurannya berapa, apalagi detail-detail kecilnya. Tugas pertama kita gampang banget, sadari aja dulu kalau kita emang lagi di ruangan gelap ini. Oke, siap? Yuk, kita nyalain lampu yang pertama. Senjata paling awal yang dimiliki semua peneliti buat mulai menerangi topik mereka adalah tinjauan pustaka. Ini fondasi dari segalanya. Begitu lampu sorot tinjauan pustaka ini kita nyalain, klik, ruangan yang tadinya gelap pekat jadi sedikit lebih kelihatan. Objek di tengah ruangan itu mulai kelihatan siluetnya. Kita jadi bisa lihat beberapa sisinya, berkat cahaya dari riset-riset orang lain yang udah lebih dulu masuk ke ruangan ini. Udah mulai ada gambaran kan? Cahaya dari tinjauan pustaka ini penting banget, tapi tentu aja belum cukup. Peneliti yang hebat nggak bisa cuma ngandelin cahaya dari orang lain. Sekarang saatnya kita sendiri yang turun tangan, masuk ke lapangan buat melihat langsung dengan mata kepala kita sendiri. Jadi, setelah kita dapat gambaran awal, sekarang waktunya kita bawa lampu sorot kita sendiri ke dalam ruangan. Dan bagian serunya, lampu-lampu ini jauh lebih kuat. Yang paling penting, kendalinya 100% ada di tangan kita. Kita bisa arahin cahayanya ke sudut manapun yang kita mau. Nah, di lapangan ini kita punya setidaknya 3 jenis lampu sorot andalan. Masing-masing punya kekuatan unik buat menerangi objek penelitian kita dari sudut yang beda-beda. Yuk kita coba nyalain satu persatu. Pertama kita punya wawancara. Anggap ini kayak senter dengan sorotan yang super tajam dan fokus. Kita bisa arahkan langsung ke narasumber buat menerangi pengalaman mereka. Setiap jawaban yang mereka berikan, boom, satu sisi dari objek penelitian kita jadi makin terang dan jelas. Lampu sorot kedua adalah analisis dokumen. Kadang, petunjuk itu nggak cuma ada di omongan orang, tapi juga tersimpan di tulisan-tulisan yang udah ada. Dengan menyalakan lampu ini, kita bisa menyorot detail-detail tersembunyi yang mungkin kelewat dari wawancara. Gambarannya jadi makin kaya, makin lengkap. Dan terakhir, ini dia lampu sorot pamungkas kita, observasi. Kalau dua lampu sebelumnya bikin objek yang gelap itu jadi remang-remang, lampu observasi inilah yang bisa membuatnya jadi terang benderang. Kenapa? Karena kita nggak lagi cuma dengar cerita orang. Kita lihat langsung kenyataannya. Apa yang mereka lakukan, bukan cuma apa yang mereka katakan. Sekarang, siap buat bagian terbaiknya? Apa jadinya kalau ketiga lampu sorot super kita tadi dinyalain bareng-bareng? Nah, disitulah keajaiban yang namanya triangulasi terjadi. Dengan ngegabungin cahaya dari wawancara, dokumen, dan observasi, nggak ada lagi sudut yang gelap atau bayangan yang menipu. Objek penelitian kita akhirnya kelihatan utuh, jelas, dan terang dari segala sisi. Kita jadi paham betul apa itu. Nah, inilah tujuan akhir dari penelitian kualitatif. Dan lihat kan, caranya logis banget. Jadi gimana? Penelitian kualitatif itu pada dasarnya cuma proses sederhana buat menerangi ruangan gelap. Bukan monster menakutkan yang harus dihindari. Ini adalah sesuatu yang logis, bisa dipelajari, dan yang paling penting, ini adalah sesuatu yang pasti bisa kamu lakukan. Dan jangan cuma percaya sama omongan saya mau tutup dengan kutipan langsung dari sumber materi ini. Sebuah pesan yang penting banget buat kamu pegang. Penelitian kualitatif itu gampang dilakukan oleh setiap orang. Ya, setiap orang, itu artinya termasuk kamu. Kamu cuma perlu tahu lampu mana yang harus dinyalain, dan kapan, itu aja. Jadi, sekarang giliran kamu.
Setelah tahu semua alat canggih yang ada di tanganmu ini, pertanyaan saya simpel. Untuk memulai perjalananmu menerangi topik skripsimu, lampu sorot mana yang akan kamu nyalakan lebih dulu?